Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Cahaya. Di sini saya dari kelompok 4 yang membahas bab 3, yaitu perilaku antar kelompok. Dan materi yang saya bahas yaitu mengenai bagian D, fasilitas sosial atau social facilitation. Yang pertama yaitu pengertian. Kata fasilitas itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu facile yang artinya mudah. Istilah sederhana tersebut menunjukkan keseragaman atau peningkatan kualitas kinerja seperti yang diamati oleh suatu kelompok. Pada tahun 2014, fasilitas pada dasarnya yaitu suatu peningkatan respon tubuh terhadap kehadiran orang lain di sekitar kita, dan secara alami peningkatan tersebut akan respon meningkat akan produktivitas. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai sejarah. Sedikit saya jelaskan mengenai sejarah fasilitas sosial, yaitu sejarah psikologi sosial yang menunjukkan bahwa sekitar 100 tahun yang lalu psikologi Norman Trippelt tahun 1898 menemukan bahwa waktu tempuh seseorang pesepeda yang bersaing dengan pesepeda lain lebih cepat daripada waktu tempuh seorang pesepeda yang menggayuh sendirian dan melawan pengatur waktu. Dan pada tahun 1924, Floyd Allport menemukan istilah bantuan sosial. Allport memiliki studi di mana peserta didik sendiri atau dengan peserta lainnya dan melakukan berbagai tugas seperti tugas asosiasi, kata, dan penilaian perkalian. Yang bagian C yaitu mengenai pendekatan teoritis utama. Pendekatan ini memiliki 3 teori, yaitu teori aktivasi, teori evaluasi, dan teori perhatian. Dan saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama teori aktivasi. Pada tahun 1956, Robert Jazong mencoba menjelaskan mengapa beberapa penelitian menunjukkan bahwa efisiensi orang berkurang dengan kehadiran orang lain, yang memunculkan gairah pada individu atau kelompok tersebut. Yang kedua yaitu teori evaluasi. Dan teori evaluasi itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama yaitu pendekatan evaluasi. Hensi dan Glass mengusulkan pendekatan evaluasi untuk fasilitas sosial pada tahun 1968 menurut hipotesis evaluasi mereka. Bukan hanya kehadiran orang lain yang meningkatkan aktivasi atau gairah individu, melainkan rasa takut yang dihakimi oleh publik mereka itu sendiri. Dan yang kedua yaitu teori penilaian pemahaman. Pada tahun 1972, Nicholas Cottrell menemukan teori ketakutan evaluasi. Teori ini juga menjelaskan mengenai tekanan evaluasi sebagai sumber peningkatan produktivitas di hadapan orang lain. Daripada respon gairah yang diidentifikasi oleh Jazong, teori ini menyatakan bahwa orang belajar dari pengalaman bahwa sumber dari sebagian besar penghargaan dan hukuman adalah orang lain yang berinteraksi dengan mereka. Tiga yaitu teori perhatian. Teori perhatian juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendekatan perhatian dan teori gangguan Cook. Pada 1980-an, penjelasan bergeser dari teori aktivasi ke teori atensi, menyeratkan bahwa penarikan dari beberapa hal diperlukan untuk terlibat secara efektif dengan yang lain. Dan yang teori gangguan Cook, Robert Baron dalam Distraction Conflict teorinya mengusulkan bahwa tingkat kinerja tugas diprediksi oleh tingkat gangguan dalam lingkungan tugas. Teori ini menyatakan bahwa gangguan dapat menjadi sumber bantuan sosial dalam tugas-tugas sederhana. Ini karena disarankan oleh Jazong, distraksi dapat meningkatkan motivasi dan menyebabkan konflik perhatian yang dapat memotivasi. Dan ini dapat menyebabkan penurunan kerja. Hal ini ditunjukkan dengan tugas Stroop yang merupakan tugas asosiasi kata. Dan dalam tugas ini, peserta diperlihatkan kata-kata yang berwarna
yang dicetak dengan warna yang berbeda, dan tugas peserta adalah menunjukkan warna kata yang dicetak. Sekian video penjelasan dari materi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.